Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah sekali firman ini. Tentu ini sudah hal yang biasa, sudah familiar dalam keseharian kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Tema yang kita ambil dari renungan ini, menang dalam pencobaan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah melihat rambu-rambu batas muatan yang banyak dipasang di jalan-jalan raya, jembatan dan lift. Para insinyur mengetahui bahwa tekanan yang terlalu besar itu dapat menyebabkan kerusakan berat atau keruntuhan. Maka mereka menentukan batas maksimal, tekanan yang tepat, dan yang dengan aman dapat ditahan oleh berbagai macam alat tersebut. Untuk itulah berbagai peringatan dipasang agar memperingatkan kita supaya tidak melebihi muatan maksimum, atau dengan kata lain, tidak melewati batasan kita. Manusia juga memiliki batas beban yang bervariasi antara orang yang satu dengan yang lain, tidak sama. Sebagian orang mungkin mampu menahan tekanan ujian dan pencobaan lebih baik daripada orang lain. Namun sebagian orang memiliki batas daya tahan yang terbatas. Terkadang keadaan dan orang-orang tampak menekan kita sehingga melebihi batas yang dapat kita tangguh. Berat memang. Namun Tuhan mengetahui batas-batas kekuatan kita masing-masing. Ia tidak pernah memberikan kesulitan dan masalah melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Inilah kehebatan Tuhan. Mungkin kita merasa ini agak dipertanyakan karena sering kita merasa lebih berat beban kita dari kemampuan kita. Tapi ternyata Tuhan tidak demikian. Dia memberikan sesuai kapasitas dan kemampuan kita supaya kita dapat menanggungnya. Di 1 Korintus 10 ayat 13 jelas dikatakan, Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pencobaan yang melampaui kekuatan bukan berasal dari Allah. Kita bukanlah orang yang luar biasa memang. Dan kita bukan Superman. Kita manusia biasa. Kita dapat terluka dan runtuh kapan saja. Namun ketika ujian dan pencobaan menekan kita, sehingga kita tidak mampu lagi melihat arah dan sesuatu yang baik, ingatlah Bapa di surga mengetahui batas kemampuan masing-masing kita untuk bisa bertahan terhadap tekanan-tekanan.
Syaratnya adalah apa? Berserah pada kekuatan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Karena tidak ada pencobaan yang terjadi kepada kita melebihi kekuatan kita. Bila itu lebih, berarti itu bisa kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nats kita dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Wanda Johnson, seorang ibu tunggal dengan 5 anak, sedang dalam perjalanan menuju tempat pegadaian. Ia berharap di sana ia akan mendapat pinjaman sebesar $60 atas TV miliknya. Kemudian terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Dalam perjalanannya, tiba-tiba sebuah truk berlapis baja yang penuh dengan kantong uang berjalan melintasinya. Pintu samping truk itu terbuka dan sekantong uang terjatuh ke jalan. Wanda berhenti dan memungut kantong itu. Ketika ia menghitung uang di dalam kantong itu, ternyata jumlahnya sebanyak $160.000. Pertentangan dalam batinnya berkecamuk. Ia bisa menggunakan uang itu untuk melunasi tagihannya. Dan tidak perlu menjual, menggadaikan TV-nya, bahkan dia bisa membeli. Dan dia bisa membutuhi anak-anaknya dengan uang sebanyak itu. Tapi dia berpikir, ini uang bukan milik saya. Ini milik orang lain. 4 jam dia bergumul. Antara dia mengambil uang itu atau mengembalikannya. Wanda akhirnya menang dalam pergumulannya. Moralitasnya yang menang. Akhirnya dia menelepon polisi dan mengembalikan uang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ujian yang terberat bagi kita. Terkadang sampai-sampai kita menghalalkan segala cara dengan alasan memenuhi kebutuhan. Tapi kita salah. Tuhan menegur kita, mencobai kita dengan cara itu. Kesadaran untuk melakukan hal yang benar memang terkadang susah. Untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita dalam kekurangan. Sangat pantas kalau kita bisa salah memilih. Seberapa kuat tabiat moralitas kita diuji. Apa tabiat itu akan hilang saat kita diperhadapkan pada kesempatan untuk menghadapi godaan melakukan hal yang tidak baik. Inilah pergumulan kita setiap saat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Pencobaan apakah yang sedang Anda alami? Adakah kesusahanmu? Adakah penderitaanmu? Adalah kegagalanmu, penyakitmu, kebangkrutanmu, kemunduranmu, usiamu, keluargamu, anak-anakmu, dan lain sebagainya, bisnismu yang bangkrut. Seberat apapun itu semua pencobaan. Pencobaan yang biasa terjadi dalam kehidupan. Selama di dunia ini, kita hidup dalam lingkungan yang berpotensi mencobai kita untuk berdosa,
untuk marah, mengambil jalan lain, menipu, dan berbohong. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan kita mau kalah atas pencobaan, tapi kalahkanlah pencobaan itu dengan iman, dengan moralitas bersama Tuhan. Allah berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan bisa kita tanggung asal kita bersama dengan Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus, pencobaan dari iblis, berdasarkan firman Dia berkata, enyahlah engkau. Demikian juga hal-hal yang lain. Ini memberi kita pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai cobaan. Jangan menyerah, jangan kalah, jangan mundur. Tapi dengan satu tekad keyakinan bahwa Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Akan ada jalan keluar, akan ada. Oleh karena itu kita butuh kesabaran dan kekuatan. Dengan doa dan ketekunan, dengan air mata, hadapilah segala cobaanmu. Berserah hanya pada Tuhan, melawan pencobaan, berdiri bersama dengan Kristus, maka kamu akan dimenangkan. Selamat menghadapi pencobaan, menangkanlah pencobaanmu bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami dicobai melebihi kekuatan kami. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menghadapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Berbagai cobaan silih berganti datang menghantam, menghajar kami. Dan kami terkadang kalah. Sehingga kami tersungkur dan lemas. Namun melalui firman hari ini kami diingatkan. Tuhan tidak memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kami. Tapi terkadang Tuhan sangat berat. Kami sangat menderita. Tersesat, tidak mampu bangkit. Bahkan kami hampir putus asa. Tidak mampu berkata-kata karena beratnya cobaan yang kami alami. Namun firman-Mu yang indah ini mengingatkan kami supaya kami selalu sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan kami dicobai melebihi kekuatan. Biarlah Tuhan firman ini mengalir dalam diri kami, agar kami mampu kuat menghadapi segala bentuk cobaan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan anak-anak kami menghadapi berbagai cobaan hidup, agar kami bisa selalu memenangkannya di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami kalah oleh pencobaan, tapi biarlah bersama Tuhan kami mengalahkan pencobaan itu, sehingga kami tampil menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, bila ada hal yang kami langgar dalam pencobaan di masa lalu, ampuni kami dan menangkan kami ke depan untuk menghadapi berbagai cobaan yang terjadi. Berkati kami hari ini bersama anak-anak keluarga kami semua. Dalam Kristus kami akan menang dalam segala pencobaan. Amin.